Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Agung Mulyaman. Saya tidak akan memperkenalkan lagi karena sebelum-sebelumnya saya terlalu memperkenalkan diri. Nah, di dalam video kali ini kita akan membahas kembali yaitu mengenai pendidikan dan pembelajaran, yaitu tentang pengelolaan kurikulum, yang dimana dalam materi kali ini yaitu terdapat dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosennya yaitu Bapak Denny Pratidiana MPD. Dalam pengelolaan kurikulum ini kita akan mengupas apa saja yang harus dipersiapkan, yang harus ada dalam mengelola kurikulum sekolah. Jadi untuk teman-teman jangan sampai melewatkan video kali ini. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Nah, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian kurikulum, yaitu atau mengenai pengertian pengelolaan kurikulum, yang dimana pengelolaan kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini adalah pengertian dari pengelolaan kurikulum, yang dimana inti dari pengelolaan kurikulum yaitu menyiapkan sebuah rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Untuk apa? Untuk proses pembelajaran di sekolah itu tersebut. Itu pengertian dari pengelolaan kurikulum. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada ruang lingkup pengelolaan kurikulum, yang dimana dalam ruang lingkup pengelolaan kurikulum ini ada beberapa bagian. Itu yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Jelas ya, sebelum ke hal lain atau ke kegiatan lain dalam mengelola kurikulum, kita harus mempersiapkan dulu, yaitu perencanaan, merencanakan terlebih dahulu bagaimana isi dan hal-hal lainnya agar kegiatan pembelajaran di sekolah itu sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang pertama itu menyiapkan atau merencanakan perencanaan kurikulum, di mana perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan. Ini merupakan pengertian dari perencanaan kurikulum. Nah, di dalam perencanaan kurikulum ini banyak sekali prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip perencanaannya. Nah, di antaranya perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Nah, memang benar. Jadi, dalam merencanakan kurikulum ini untuk tingkatan sekolah mungkin jikalau dengan hanya satu kepala yang memikirkan atau hanya seorang guru yang memikirkan itu tidak bagus juga. Harus melibatkan orang lain. Misalkan dengan cara berdiskusi atau mengadakan rapat seperti itu. Jadi bukan hanya seorang guru saja, melibatkan banyak kelompok atau orang. Nah, selanjutnya perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan. Itu prinsipnya. Prinsipnya selanjutnya yaitu mengandung keputusan-keputusan tentang berbagai isu yang aktual. Itu adalah beberapa prinsip dari perencanaan kurikulum. Nah, untuk ruang lingkup yang kedua selanjutnya yaitu pelaksanaan. Nah, setelah perencanaan itu matang, barulah pelaksanaan kurikulum itu dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah itu. Nah, apa sih pelaksanaan kurikulum itu? Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji coba dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Nah, jadi
pelaksanaan kurikulum itu yaitu pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Jadi kurikulum itu diterapkan di sekolah itu, kemudian dilaksanakan dengan pengelolaan kurikulum itu seperti apa dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah. Ini untuk poin yang kedua. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ruang lingkupnya penilaian kurikulum. Nah, apa sih penilaian? Nah, mungkin kalian tahu itu penilaian, menilai ya, seperti itu. Dalam pengertian penilaian kurikulum yaitu proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Nah, ini adalah penilaian kurikulum. Dalam penilaian kurikulum ada beberapa prinsip penilaian kurikulum, yaitu tujuan tertentu. Artinya setiap program penilaian kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Selanjutnya bersifat objektif atau berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata atau aktual. Itu penilaiannya. Jadi dalam penilaian kurikulum harus sesuai fakta dan keadaan yang aktual, seperti itu. Itu prinsipnya ya. Nah, untuk selanjutnya ruang lingkup dalam pengelolaan kurikulum yang keempat yaitu perbaikan kurikulum. Nah, perbaikan kurikulum intinya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, yaitu dari proses dan produk. Nah, perbaikan kurikulum itu biasanya dilakukan setelah berakhirnya proses KBM, misalkan dari semester pertama atau semester kedua. Nah, jadi selama satu semester itu guru atau pihak sekolah meninjau apakah pelaksanaan kurikulum di sekolahnya itu berjalan dengan lancar ataukah sesuai dengan tujuan yang pertamanya diinginkan untuk sekolah maupun untuk peserta didiknya. Nah, disinilah perbaikan kurikulum diadakan, yaitu dilihat dari dua aspek, yaitu dari proses dan produk. Nah, maksudnya proses yaitu bagaimana proses pelaksanaan atau penerapan kurikulum itu di sekolah, apakah ada yang kurang atau ada yang lebih yang harus ditambahkan agar kedepannya lebih baik lagi. Dan produknya itu dari siswa, apakah penerapan kurikulum yang diberikan kepada siswa dapat menjadikan siswa lebih baik dari sebelumnya, dapat menghasilkan nilai yang lebih positif dari sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima, program pengajaran. Nah, program pengajaran adalah rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang berkesinambungan dalam proses pembelajaran. Nah, ruang lingkup pengelolaan kurikulum yang kelima yaitu program pengajaran. Jadi, program pengajaran yaitu mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Itu untuk program pengajarannya. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi program pengajaran dapat dikembangkan kembali ya dari pihak itu sendiri atau dari pihak sekolah itu tersendiri. Dapat dikembangkan sesuai apa? Sesuai kondisi yang ada di sekolah itu tersebut, yaitu untuk program pengajaran. Selanjutnya program tahunan. Nah, ruang lingkup yang keenam, program tahunan.
Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi, apa saja program tahunan yang akan dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Itu harus disiapkan dari awal atau dari sebelum pelaksanaan KBM itu, atau sebelum pelaksanaan pembelajaran itu dilaksanakan. Nah, di dalam program tahunan merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Jadi program tahunan adalah program inti untuk mengembangkan program berikutnya, yaitu dari program semesteran, mingguan, ataupun program harian atau program pembelajaran setiap kompetensi dasar. Jadi selain program tahunan, ada juga program semesteran, mingguan, bulanan atau harian seperti itu. Jadi setiap seminggu atau sebulan apa saja program dari kurikulum itu untuk kegiatan di sekolah, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kegiatan pengelolaan kurikulum, di mana dalam kegiatan ini yaitu ada dua aspek, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru. Apa saja itu? Nah, untuk kegiatan ini yaitu pembagian tugas pembelajaran dan pembagian tugas membina kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan pengelolaan kurikulum untuk tugas guru. Dan yang kedua, kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama penyusunan jadwal pembelajaran, penyusunan program pembelajaran, pengisian daftar kemajuan kelas, kegiatan mengelola kelas, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, dan laporan hasil belajar kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Itu kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi banyak sekali kegiatan dalam mengelola kurikulum yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Selanjutnya di sini ada tahapan dalam pengelolaan kurikulum, yang dimana dalam tahapan ini meliputi 4 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian dan koordinasi, yang ketiga tahapan pelaksanaan, dan yang keempat tahapan pengendalian. Nah, jadi dalam tahapan-tahapan ini harus sesuai dengan poin-poin dalam video kali ini, yaitu agar tahapan ini berjalan dengan lancar dan sesuai. Seperti itu ya. Ini 4 tahapan dalam pengelolaan kurikulum. Nah, selanjutnya, sekarang kan yang kita gunakan dalam sekolah, dalam dunia pendidikan pada tahun ini khususnya, yaitu pengelola atau kurikulum 2013 atau yang sering kita singkat dengan K13, yang dimana kurikulum 2013 ini yaitu pengganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP yang sering kita dengar ya, atau yang sering kita tahu. Nah, untuk pengelolaan kurikulum 2013 ini halnya atau secara umumnya sama saja dengan pengelolaan kurikulum yang telah tadi saya sampaikan. Namun di dalam kurikulum 2013 itu lebih menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar. Untuk apa? Untuk
diterapkannya agar menjadi fondasi bagi tingkatan berikutnya. Jadi dalam kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada pendidikan karakter siswa itu tersendiri untuk merubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik seperti itu. Untuk pengelolaannya, untuk tahapan-tahapannya, untuk bagiannya itu pada umumnya sama saja dengan yang sebelumnya yang saya sampaikan untuk di pengelolaan kurikulum 2013. Akan tapi kurikulum 2013 ini lebih komplit atau lebih diperbaiki agar pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi, karena pasti ya setiap perubahan itu ingin menghasilkan perubahan yang lebih baik. Tidak beda dengan halnya dengan perubahan kurikulum dari sebelumnya yang KTSP menjadi 2013, itu untuk menjadikan pendidikan Indonesia ini untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, dalam kurikulum 2013 mempunyai 4 kompetensi inti atau KI yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Nah, tujuan dari proses pembelajaran ini ada atau dari pembelajaran siswa selama di sekolah itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Yang pertama yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Nah, jadi sikap spiritual siswa yaitu sikap atau tingkah laku siswa agar menjadi lebih baik. Dalam kurikulum 2013 ini merupakan penilaian penting harus dimiliki oleh seorang siswa. Jikalau sikap spiritual siswa itu baik dan layak, maka siswa itu dinyatakan lulus. Akan tapi jika dari sikapnya kurang baik atau masih rendah, mungkin itu menjadi pertimbangan dari sekolah itu tersendiri. Selanjutnya kompetensi inti yaitu sikap sosial. Nah, sikap sosial, bersosialisasi dengan masyarakat, sikapnya seperti apa, apakah dia telah menguasai atau telah bisa bersosialisasi bergabung dengan masyarakat pada umumnya. Karena tujuan dari pembelajaran yaitu untuk kembali lagi ke lingkungan sekitar, seperti itu ya. Yang ketiga untuk kompetensi inti pengetahuan. Nah, pasti pengetahuan mengenai materi, mengenai pembelajaran yang disampaikan, pasti itulah kompetensinya. Dan yang keempat kompetensi inti keterampilan, yaitu keterampilan siswa. Apa saja potensi dalam diri siswa, kemampuan siswa untuk membuat sebuah karya atau hal lainnya. Nah, keempat kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang siswa dan merupakan penilaian penting dalam pengelolaan kurikulum 2013, yaitu dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013. Jadi pengelolaan kurikulum atau pelaksanaan kurikulum 2013 itu mengutamakan karakter siswa atau tingkah laku siswa untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Demikianlah pengelolaan atau materi pengelolaan kurikulum dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan, dan
penyampaian saya yang kurang jelas, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.